Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Pernahkah kalian tiba-tiba merinding, padahal tidak ada angin, tidak ada suara, dan tidak ada siapa-siapa? Jangan buru-buru mengira itu cuma kebetulan, karena menurut ngilmu leluhur Jawa, tubuh manusia bukan sekadar daging. Ia adalah antene yang mampu menangkap getaran yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh mata. Anehnya, ilmu saraf modern justru mulai menemukan bahwa merinding memang berhubungan dengan sistem saraf, emosi, dan kesadaran. Lalu, apakah setiap merinding hanya reaksi tubuh? Atau ada pesan yang sedang berusaha disampaikan oleh rasa? Malam ini, Semar Jowo akan mengajakmu membaca bahasa yang sudah lama dilupakan manusia. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Merinding saat tubuhmu berbicara, tapi pikiranmu terlambat mendengar. Rasa yang sering dianggap angin lewat. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Pernah tidak kalian sedang duduk sendirian? Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada orang memanggil. Tetapi tiba-tiba bulu kudukmu berdiri, merinding. Lucunya, manusia zaman sekarang lebih percaya notifikasi HP daripada notifikasi tubuhnya sendiri. Kalau layar ponsel bergetar, langsung dicek. Kalau dada terasa sesak, diabaikan. Kalau batin memberi tanda, dibilang cuma halusinasi. Hehehe. Manusia modern memang hebat. Bisa membaca grafik saham, bisa membaca algoritma media sosial, tapi tidak pernah belajar membaca dirinya sendiri. Padahal leluhur Jawa sudah lama berpesan, sing bisa diwaca iku dudu mung aksara, nanging uga rasa. Artinya, yang perlu dibaca bukan hanya tulisan, tetapi juga rasa. Dalam pitutur para sepuh Jawa, tubuh bukan sekedar daging. Raga adalah ragangan, rumah bagi rasa, tempat jiwa menyampaikan kabar, tempat alam menitipkan isyarat. Maka ketika tubuh merinding, leluhur tidak buru-buru menyebutnya mistik. Mereka lebih dulu bertanya, apa yang sedang disentuh oleh rasa? Hari ini, ilmu saraf modern justru mulai memahami bahwa merinding bukan sekedar reaksi kulit. Dalam dunia neurologi, fenomena ini disebut piloereksi, yaitu kontraksi otot kecil di bawah kulit yang dikendalikan oleh sistem syaraf simpatik. Sistem yang sama, yang aktif ketika manusia menghadapi ancaman, mengalami kekaguman, mendengar musik yang sangat menyentuh, atau merasakan pengalaman spiritual yang dalam. Artinya apa? Tubuh memang punya alarm, dan alarm itu kadang berbunyi sebelum pikiran mengerti. Lah, Semar cuma senyum. Leluhur Jawa sudah memakai alarm itu jauh sebelum laboratorium modern memberi namanya. Kisah orang kota yang kehilangan rasa. Beberapa waktu lalu, ada seorang pemuda. Kerjanya di gedung tinggi, gajinya besar, laptopnya mahal, kopinya impor, jam tidurnya berantakan. Setiap hari rapat, target, presentasi, deadline. Kalau ditanya, bahagia? Jawabannya selalu, nanti kalau bonus turun. Lucunya, bonus turun, bahagia tetap tidak datang. Suatu malam, sepulang kerja,
Mobilnya berhenti di dekat sebuah pohon beringin tua. Bukan karena mogok, tetapi karena dadanya tiba-tiba terasa sesak. Lalu seluruh lengannya merinding. Bukan karena takut, bukan karena dingin. Ada rasa. Sulit dijelaskan. Besoknya ia memeriksakan diri. Jantung normal, paru-paru baik, tekanan darah stabil. Dokter berkata, mungkin stres. Dan memang secara ilmiah stres kronis membuat sistem syaraf simpatik terus aktif. Tubuh menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kecil. Namun yang menarik bukan itu. Pemuda tadi akhirnya pulang ke kampung, bertemu simbahnya. Belum sempat bercerita panjang, simbahnya hanya berkata pelan, "Awakmu kesel dudu mergo kerjamu, nanging mergo rasa sing suwe ora kok rungokke. Tubuhmu lelah bukan karena pekerjaanmu, tetapi karena rasa yang terlalu lama kau diamkan." Loh, kalimat sederhana, tetapi kalau dipikir-pikir sangat ilmiah. Psikologi modern menyebutnya emotional suppression, emosi yang dipendam terlalu lama. Tubuh akhirnya berbicara lewat gejala, kadang lewat insomnia, kadang lewat nyeri, kadang lewat dada sesak, kadang lewat merinding tanpa sebab. Jadi, kadang tubuh tidak sedang rusak, ia hanya sedang berteriak karena pemiliknya terlalu sibuk. Tubuh adalah antena, bukan mesin. Dalam Serat Centini, banyak bagian yang menggambarkan bahwa manusia harus belajar menyelaraskan raga, cipto, rasa, dan karso. Karena manusia yang tercerai antara pikiran dan rasa akan kehilangan arah. Leluhur menyebutnya ora nyawiji, belum menyatu. Sekarang coba kita lihat dari ilmu modern. Otak manusia menghasilkan gelombang listrik. Ada beta saat sibuk berpikir. Ada alfa saat mulai rileks. Ada theta saat meditasi, doa yang mendalam atau menjelang tidur. Para peneliti menemukan bahwa kondisi alfa dan theta membuat manusia lebih peka terhadap sinyal dari tubuhnya sendiri. Detak jantung terasa, nafas lebih halus, sensasi kulit lebih mudah disadari. Karena itulah saat orang bermeditasi, bersemadi, atau sekedar duduk diam di alam, mereka lebih mudah mengalami sensasi merinding. Bukan karena ada makhluk yang tiba-tiba muncul, tetapi karena perhatian yang biasanya keluar, kini kembali masuk. Dalam istilah Jawa, ini disebut manunggal marang rasa, menyatu dengan rasa. Semar kadang tertawa melihat manusia modern. Kalau sinyal wifi hilang, panik. Kalau sinyal batin hilang bertahun-tahun, santai saja. Padahal yang membuat hidup tentram bukan sinyal internet, melainkan sinyal kesadaran. Ada satu pitutur tua yang sampai hari ini masih menusuk. Sopo kang menang tanpa ngasorake, iku luwih luhur tinimbang wong menang perang. Barang siapa mampu menang tanpa merendahkan, dialah manusia yang benar-benar luhur. Mengapa pitutur ini relevan? Karena orang yang mampu mengalahkan ego, tubuhnya lebih tenang, sistem sarafnya lebih stabil. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa praktek kesadaran, nafas teratur, dan pengendalian emosi dapat menurunkan aktivasi berlebihan pada sistem saraf simpatik, serta meningkatkan keseimbangan respons tubuh terhadap stres. Maka, merinding kadang bukan pertanda ada sesuatu di luar, tetapi pertanda ada sesuatu di dalam dirimu yang akhirnya mulai bangun. Dan justru, kebangkitan paling sunyi itulah yang paling sering ditakuti manusia. Ilmu niteni saat merinding menjadi bahasa alam.
Merinding tidak selalu berarti takut. Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Orang zaman sekarang kalau merinding langsung membuka internet. Mitos merinding, arti bulu kuduk berdiri. Apakah ada makhluk gaib? Hehehe. Padahal belum tentu ada makhluk lain. Bisa jadi yang sedang datang justru kesadaranmu sendiri. Leluhur Jawa mengenal satu laku yang sangat sederhana. Namanya niteni. Bukan menebak, bukan menerawang, apalagi sibuk mengaku bisa melihat yang tidak dilihat orang lain. Niteni artinya mengamati dengan sabar, merasakan tanpa tergesa menyimpulkan. Dalam pitutur Jawa ada ungkapan yang sangat halus. Niteni iku dudu golek sing aneh, nanging gatekake sing wis ana. Artinya, mengamati bukan mencari sesuatu yang aneh, melainkan memperhatikan apa yang sebenarnya sudah ada. Nah, disinilah manusia modern sering terpeleset. Sedikit merinding, langsung merasa dirinya dipilih alam. Baru 2 kali meditasi, sudah membuka praktek konsultasi energi. Baru hafal 3 istilah spiritual, sudah merasa lebih suci daripada tetangganya. Semar cuma mesem. Orang yang benar-benar berisi jarang mengaku sakti. Yang sering pamer biasanya masih lapar pengakuan. Dalam psikologi modern dikenal istilah confirmation bias. Otak manusia cenderung mencari bukti yang mendukung keyakinannya sendiri. Kalau seseorang sejak awal yakin setiap merinding pasti karena makhluk halus, maka semua sensasi akan diarahkan ke sana. Sebaliknya, kalau seseorang menolak semua pengalaman batin sebagai khayalan, ia juga bisa kehilangan kemampuan membaca dirinya sendiri. Leluhur Jawa tidak memilih dua-duanya. Mereka memilih niteni luwih disik. Amati dulu, rasakan dulu. Jangan buru-buru memberi nama, karena nama seringkali menutup pemahaman, sedangkan rasa membuka jalan menuju kebijaksanaan. Saat tubuh menangkap frekuensi keheningan. Ada seorang juru kunci tua, usianya hampir 80 tahun. Setiap subuh, ia menyapu pelataran sebuah petilasan. Tidak pernah membawa jimat, tidak pernah menjual air doa, tidak pernah mengaku bisa melihat alam gaib. Ketika ditanya, "Mbah, apa benar tempat ini angker?" Beliau tertawa pelan, lalu berkata, "Sing angker kuwi dudu panggonane, nanging pikirane wong sing teko. Yang angker itu bukan tempatnya, tetapi pikiran orang yang datang." Kalimat itu sederhana, namun jika dipadukan dengan ilmu saraf modern, maknanya sangat dalam. Ketika seseorang memasuki tempat yang sunyi, lalu ia memperlambat nafas, mengurangi rangsangan suara, mengistirahatkan matanya dari layar, aktivitas otak perlahan bergeser menuju gelombang alfa, bahkan theta. Dalam kondisi seperti ini, kesadaran terhadap sensasi tubuh meningkat. Detak jantung terasa lebih jelas, nafas terdengar lebih halus, sentuhan angin kecil pun menjadi nyata, termasuk sensasi merinding. Banyak penelitian tentang meditasi menunjukkan bahwa latihan perhatian penuh dapat mengubah aktivitas jaringan otak yang berkaitan dengan kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan persepsi terhadap sensasi tubuh. Leluhur Jawa menyebut keadaan itu manembah nganggo rasa, bukan sekedar berdoa dengan mulut, tetapi hadir sepenuhnya. Disinilah muncul perbedaan. Ada merinding yang membuat hati menjadi tenang. Ada pula merinding yang membuat batin gelisah. Leluhur tidak menilai dari sensasi kulitnya, tetapi dari keadaan hati setelahnya. Kalau setelah merinding, hatimu menjadi lebih lembut,
Lebih sabar, lebih jernih, itu patut disyukuri. Tetapi, kalau setelah merinding, egomu justru membesar, merasa paling istimewa, merasa lebih tinggi daripada orang lain, mungkin yang sedang tumbuh bukan kesadaran, melainkan kesombongan yang sedang memakai baju spiritual. Ritual Jawa menyelaraskan rasa, raga, lan saraf. Dalam beberapa naskah lagu Jawa seperti Serat Centini, ditekankan pentingnya menenangkan batin sebelum mencari pengetahuan yang lebih dalam. Bukan mengejar kesaktian, melainkan menyelaraskan diri. Salah satu laku sederhana yang diwariskan para sepuh adalah duduk hening menjelang fajar. Tidak membutuhkan dupa, tidak membutuhkan benda pusaka. Yang dibutuhkan hanyalah disiplin rasa. Caranya sederhana. Duduk dengan punggung tegak, pejamkan mata perlahan, tarik nafas melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan sejenak 2 hitungan, lalu hembuskan perlahan selama 6 hitungan. Lakukan berulang sekitar 10 hingga 15 menit, sambil memperhatikan satu kalimat batin. Aku ngrungokake rasa, dudu rome pikiranku. Aku mendengarkan rasa, bukan keramaian pikiranku. Secara ilmiah, pola nafas yang lebih panjang saat menghembuskan udara dapat mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, yaitu bagian dari sistem saraf otonom yang berperan dalam relaksasi, pemulihan, dan pengurangan respon stres. Ketika tubuh lebih tenang, otak tidak lagi sibuk bereaksi. Barulah intuisi lebih mudah dikenali. Bukan karena mendapat kekuatan gaib, tetapi karena gangguan di dalam diri mulai mereda. Leluhur Jawa menyebutnya sepi ing pamrih, sunyi dari kepentingan diri. Ada satu bait yang sering dikaitkan dengan ajaran kebijaksanaan Jawa. Sepi ing pamrih, rome ing gawe. Artinya, tidak sibuk mengejar pujian atau keuntungan pribadi, tetapi giat berbuat kebaikan. Bukankah itu juga selaras dengan psikologi modern? Orang yang hidup terlalu mengejar validasi dari luar, lebih mudah mengalami kecemasan, kelelahan mental, dan kehilangan makna. Sebaliknya, orang yang memiliki tujuan hidup yang lebih dalam cenderung memiliki ketahanan psikologis yang lebih baik. Jadi, kalau suatu hari tubuhmu kembali merinding, jangan langsung bertanya, siapa yang datang? Cobalah bertanya lebih pelan, apa yang sedang dibangunkan dalam diriku? Karena kadang yang mengetuk bukan dunia gaib, melainkan kebijaksanaan yang selama ini tertimbun oleh kebisingan hidup. Saat merinding menjadi cermin hati, antara intuisi, memori, dan kesadaran. Merinding yang lahir dari luka yang belum selesai. Rahayu, Dok, Tole, putu-putupu kabeh. Semar ingin bertanya pelan, kenapa sekarang semakin banyak orang merasa hidupnya ramai, tetapi hatinya kosong? Rumahnya besar, isi garasinya bertambah, pengikut media sosialnya puluhan ribu, tetapi ketika malam tiba, ia tidak betah berduaan dengan dirinya sendiri. Manusia memang aneh. Takut gelap, padahal yang paling gelap justru pikirannya sendiri.
Leluhur Jawa pernah mengingatkan dalam pitutur yang sering diwariskan para sepuh. Sing angel dudu ngalahake mungsuh, nanging ngalahake hawa nepsumu dhewe. Artinya, yang paling sulit bukan mengalahkan mungsuh, melainkan mengalahkan nafsu dan gejolak dalam diri sendiri. Nah, disinilah banyak orang salah memahami merinding. Mereka mengira semua sensasi berasal dari luar. Padahal seringkali tubuh sedang membuka lemari kenangan yang selama ini dikunci rapat. Dalam ilmu psikologi, otak memiliki pusat pemrosesan emosi yang disebut amigdala. Bagian ini bekerja sangat cepat mengenali ancaman, pengalaman emosional, dan memori yang memiliki muatan rasa kuat. Kadang, seseorang mencium aroma tanah setelah hujan. Seketika tubuhnya merinding, bukan karena tanah itu sakti, tetapi karena aroma itu membangunkan memori masa kecil bersama almarhum ibunya. Ada pula yang mendengar suara gamelan, tiba-tiba air matanya menetes, dadanya bergetar, kulitnya merinding. Itu bukan kelemahan, itu adalah memori emosional yang sedang mengetuk pintu kesadaran. Leluhur Jawa menyebut keadaan seperti ini sebagai kawedar rasa, rasa yang mulai terbuka. Jadi, tidak semua merinding harus dicari penyebab gaibnya. Kadang yang bangun adalah kenangan. Kadang yang bangun adalah kasih sayang. Kadang yang bangun justru luka yang belum pernah diberi ruang untuk sembuh. Pitutur leluhur, orang yang halus rasanya lebih sulit dibohongi hidup. Dalam serat Sabdo Palon, terdapat ajaran yang menekankan pentingnya kejernihan batin sebelum mengambil keputusan. Bukan sekedar mengumpulkan ilmu, tetapi membersihkan rasa. Karena ilmu tanpa rasa bisa berubah menjadi kesombongan. Ada ungkapan Jawa yang masih sangat relevan hingga hari ini. Yen atimu bening, jagat bakal nuduhake dalane. Artinya, jika hatimu jernih, alam akan memperlihatkan jalannya. Perhatikan baik-baik. Leluhur tidak berkata kalau banyak hafalan, tidak berkata kalau banyak pengikut, tidak juga berkata kalau punya gelar. Yang dibersihkan adalah hati. Dalam ilmu saraf modern, saat seseorang terus-menerus dilanda stres, marah, iri, dan cemas, tubuh memproduksi hormon seperti kortisol dalam kadar tinggi. Jika berlangsung lama, fokus menurun, tidur terganggu, kepekaan terhadap sinyal tubuh menjadi kacau. Akibatnya, orang sulit membedakan mana intuisi, mana ketakutan, mana firasat, mana trauma. Maka tidak heran, ada orang sedikit merinding langsung panik, sedikit bermimpi langsung mengaku mendapat wahyu. Padahal yang berbicara mungkin bukan alam, melainkan kecemasan yang belum selesai. Semar kadang geli. Sekarang banyak orang ingin membuka mata batin, tetapi lupa membersihkan hati. Ibarat kaca mobil yang dibersihkan lampunya, padahal kacanya penuh lumpur. Bagaimana bisa melihat jalan? Dalam serat Centini, diajarkan bahwa perjalanan batin dimulai dari pengendalian diri, bukan mengejar pengalaman-pengalaman aneh. Karena pengalaman luar biasa tidak selalu membuat manusia menjadi luar biasa. Yang membuat manusia luhur adalah perubahan akhlak dan laku hidupnya. Kalau setelah mengaku spiritual masih suka menghina orang,
masih rakus, masih gemar memfitnah. Mungkin yang tumbuh bukan cahaya, tetapi ego yang sedang memakai jubah kebijaksanaan. Ritual niteni rasa membedakan intuisi dengan ketakutan. Sekarang Semar ingin berbagi satu laku sederhana. Tidak rumit, tidak mahal, tidak perlu mencari tempat wingit, karena tempat paling wingit sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Lakukan menjelang tidur. Matikan layar ponsel sekitar 30 menit sebelumnya. Duduk tenang. Letakkan kedua telapak tangan di atas paha. Tarik napas perlahan, lalu arahkan perhatian pada detak jantung. Jangan diubah, jangan dipaksa, hanya didengarkan. Jika muncul sensasi merinding, jangan langsung memberi kesimpulan. Tanyakan pelan kepada diri sendiri. Apa yang sedang kurasakan? Takut? Damai? Sedih? Haru? Atau hanya tubuhku yang sedang rileks? Setelah itu, tuliskan pengalamanmu di buku kecil. Inilah yang oleh leluhur disebut niteni. Mengamati pola, bukan mengejar sensasi. Secara psikologis, kebiasaan menulis pengalaman batin atau journaling terbukti membantu meningkatkan kesadaran diri, mengurangi stres, dan memperjelas hubungan antara emosi, pikiran, serta respons tubuh. Lama-kelamaan, kamu akan mengenali bahasa tubuhmu sendiri. Mana merinding karena kagum, mana karena cemas, mana karena empati, mana karena tubuh sedang memberi tanda agar berhenti sejenak. Ada pitutur Jawa yang sangat indah. Ngerti sadurunge winarah, waspada sadurunge kedadean. Artinya, mengerti sebelum diberitahu, waspada sebelum sesuatu terjadi. Bukan berarti meramal masa depan, melainkan melatih kepekaan. Karena orang yang mengenali dirinya lebih sulit diperdaya oleh ketakutan, lebih sulit dipermainkan oleh hawa nafsu, dan lebih mudah menemukan jalan pulang ketika hidup mulai kehilangan arah. Ingat, Dok, Toleh, merinding bukan tujuan. Ia hanyalah bunyi lonceng kecil. Yang penting bukan bunyinya, tetapi apakah setelah mendengarnya kita mau berhenti sejenak, lalu benar-benar mendengarkan suara hati. Merinding sebagai penjaga batin saat ilmu Jawa bertemu sains modern. Alarm yang sering dimatikan manusia sendiri. Rahayu, Dok, Toleh, putu-putuku kabeh. Coba perhatikan. Kalau mobil mengeluarkan bunyi aneh, pemiliknya langsung ke bengkel. Kalau lampu indikator mesin menyala, cepat-cepat diperiksa. Tetapi kalau hati mulai gelisah, tidur tidak nyenyak, tubuh sering merinding tanpa sebab yang jelas, yang dilakukan justru menambah pekerjaan, menambah hiburan, menambah kebisingan. Pokoknya, jangan sampai sempat mendengar isi hati sendiri. Aneh ya. Manusia begitu takut memperbaiki batinnya. Padahal batin itulah yang mengendalikan hampir seluruh arah hidupnya. Dalam ajaran Jawa, ada ungkapan yang sering disampaikan para bini sepuh. Raga iku mung sandangan, rasa iku kang nuntun urip. Artinya, tubuh hanyalah pakaian, tetapi rasa adalah penuntun kehidupan. Kalimat ini ternyata selaras dengan pemahaman modern. Ilmu introsepsi menjelaskan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengenali sinyal-sinyal dari dalam tubuhnya sendiri, seperti detak jantung, perubahan nafas, ketegangan otot, hingga sensasi halus pada kulit. Semakin seseorang mengenali sinyal tubuhnya, semakin baik pula kemampuan mengelola emosinya. Sebaliknya,
Orang yang terus mematikan suara tubuh sering terlambat menyadari bahwa dirinya sudah lelah, sudah cemas, sudah kehilangan arah. Leluhur Jawa menyebut keadaan seperti itu kelangan rasa. Bukan hilang perasaan, tetapi kehilangan kepekaan. Dan ketika rasa sudah tumpul, manusia bisa menyakiti orang lain tanpa merasa bersalah. Bisa membohongi dirinya sendiri, lalu menyalahkan takdir. Horor yang sebenarnya bukan makhluk gaib. Semar ingin berkata jujur. Horor paling besar dalam hidup ini bukan suara langkah di tengah malam, bukan bayangan di ujung lorong, bukan pohon besar yang berdiri sendirian. Horor yang sesungguhnya adalah ketika seseorang hidup puluhan tahun tetapi tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Itulah horor batin. Ada seorang bapak, usianya 60 tahun, anaknya sukses, rumahnya megah. Tetapi setiap malam ia sulit tidur, bukan karena penyakit, melainkan karena satu kalimat yang terus muncul dalam kepalanya. Apa sebenarnya yang kucari selama ini? Kalimat itu membuatnya merinding, bukan sekali, berkali-kali. Ketika akhirnya ia bertemu seorang sesepuh desa, sesepuh itu tidak memberi jimat, tidak memberi air doa. Beliau hanya bertanya, "Sak suwene uripmu, kapan pungkasan kue matur nuwun marang awakmu dewe? Selama hidupmu, kapan terakhir kali kau berterima kasih kepada dirimu sendiri?" Bapak itu menangis karena ternyata ia selalu bekerja untuk semua orang, tetapi tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam psikologi, fenomena seperti ini sering berkaitan dengan krisis makna hidup. Saat seseorang merasa berhasil secara lahiriah, namun kehilangan tujuan batin. Kondisi ini dapat memicu kecemasan, kekosongan, bahkan gejala fisik seperti sulit tidur, jantung berdebar, dan respons tubuh yang lebih sensitif, termasuk sensasi merinding pada momen-momen emosional. Leluhur Jawa sudah mengingatkan sejak lama, urip iku mampir ngombe, hidup hanyalah singgah untuk minum. Kalimat ini bukan mengajak pasrah, tetapi mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar pengakuan. Kalau akhirnya hanya pulang membawa penyesalan, bukankah itu horor yang paling sunyi? Ritual nyawiji, menyatukan napas, pikiran, dan rasa. Sekarang, Semar mengajak putu-putu Kusenia mencoba satu laku yang sederhana. Laku ini sering dikenal dalam tradisi Jawa sebagai latihan nyawiji, menyatukan perhatian agar raga, pikiran, dan rasa tidak berjalan sendiri-sendiri. Carilah waktu menjelang subuh atau sesudah pukul 9 malam ketika suasana mulai tenang. Duduk menghadap arah yang membuatmu nyaman. Punggung tegak, rahang rileks, lidah menyentuh langit-langit mulut secara alami. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk hingga perut mengembang. Hembuskan lebih panjang daripada menariknya. Lalu ucapkan pelan di dalam hati. Sangkan paraning dumadi, mugi kawedar rasa sejati. Maknanya, mengingat asal dan tujuan kehidupan, biarlah rasa sejati tersingkap. Bukan mantra untuk memanggil sesuatu, melainkan pengingat agar ego perlahan menepi. Ketika napas mulai teratur, denyut jantung melambat, pikiran tidak lagi berlarian, dalam ilmu syaraf, kondisi seperti ini membantu meningkatkan aktivitas jaringan otak yang berkaitan dengan perhatian dan regulasi emosi, sekaligus mengurangi dominasi respon stres.
Jika pada saat itu muncul sensasi merinding, biarkan saja. Jangan diburu, jangan dibanggakan, jangan pula ditakuti. Amati, rasakan, lepaskan. Karena tujuan laku Jawa bukan mengejar sensasi, melainkan mencapai eling lan waspodo. Selalu ingat kepada jati diri, selalu waspada terhadap gerak hati. Ada bait yang sering dinisbahkan pada kebijaksanaan Jawa. Eling iku urip, lali iku pati. Artinya, kesadaran adalah kehidupan, kelalaian adalah kematian batin. Ndok toleh, kalau nanti tubuhmu kembali merinding, jangan hanya melihat kulitmu, lihat juga hidupmu. Barangkali yang sedang berdiri bukan hanya bulu kudukmu, tetapi kesadaranmu yang selama ini tertidur oleh hiruk-pikuk dunia. Merinding adalah undangan untuk pulang. Penutup, pitutur batin, dan doa Semar. Ilmu yang paling tinggi adalah mengenal diri sendiri. Rahayu, Ndok, toleh, putu-putuku kableh. Sampailah kita di penghujung perbincangan malam ini. Tentang merinding, tentang rasa, tentang tubuh, tentang batin, dan tentang manusia yang sering lebih mengenal isi dunia daripada isi dirinya sendiri. Kalau dari awal sampai akhir kalian memperhatikan, Semar tidak pernah mengajak kalian takut pada sesuatu yang tidak terlihat. Karena yang lebih layak ditakuti bukan makhluk yang tidak tampak, melainkan hati yang kehilangan arah. Dalam Serat Centini, perjalanan manusia tidak pernah berhenti pada pencarian pengetahuan. Pengetahuan harus berbuah menjadi laku, sebab ilmu yang hanya berhenti di kepala mudah berubah menjadi kesombongan. Leluhur Jawa pun meninggalkan pitutur yang sangat sederhana. Wong kang sugih kawruh nanging miskin laku, kaya lampu tanpa lengo. Artinya, orang yang kaya pengetahuan tetapi miskin laku seperti lampu tanpa minyak. Ada bentuknya, tetapi tidak mampu memberi cahaya. Bukankah hari ini kita sering melihatnya? Banyak orang hafal kata-kata bijak, pandai berbicara tentang spiritual, rajin mengunggah kutipan kebijaksanaan, tetapi sedikit kritik saja langsung marah. Sedikit berbeda pendapat langsung memutus persaudaraan. Lidahnya bicara tentang cinta, egonya masih minta disembah. Dalam ilmu psikologi, kematangan emosional bukan diukur dari banyaknya pengetahuan, melainkan dari kemampuan mengelola emosi, menerima kenyataan, dan tetap tenang ketika menghadapi tekanan. Leluhur Jawa menyebut keadaan itu weninging ati, kejernihan hati. Maka, kalau suatu hari tubuhmu kembali merinding, jangan sibuk bertanya siapa yang hadir, tetapi bertanyalah pelajaran apa yang sedang datang. Karena setiap rasa selalu membawa pesan. Pitutur Semar, jangan mengejar kesaktian, kejarlah kejernihan. Ndok, kalau besok ada orang menawarkan ilmu yang katanya bisa membuatmu melihat semua makhluk gaib, Semar hanya ingin berpesan. Belum tentu itu yang paling kau butuhkan. Sebab, apa gunanya melihat makhluk halus kalau melihat kesalahan sendiri saja masih sulit? Apa gunanya bisa membaca aura orang lain kalau membaca isi hati sendiri belum mampu? Dalam pitutur yang hidup di tengah masyarakat Jawa, Semar sering digambarkan sebagai sosok yang mengutamakan kebijaksanaan dibanding kesaktian. Salah satu petuah yang sering dikaitkan dengan watak Semar berbunyi, "Ojo dumeh biso, nangin biso ojo dumeh." Artinya, jangan mentang-mentang mampu,
tetapi gunakan kemampuan tanpa kesombongan. Itulah inti laku Jawa. Semakin tinggi ilmu, semakin rendah hati. Semakin dalam rasa, semakin lembut tutur kata. Semakin luas pengetahuan, semakin sedikit keinginan untuk dipuji. Karena pohon yang berbuah lebat justru semakin merunduk. Lalu bagaimana dengan merinding? Sekarang kita sudah memahami. Secara ilmiah, merinding adalah respons alami yang melibatkan sistem saraf simpatik, dipengaruhi emosi, perhatian, memori, bahkan rasa takjub yang mendalam. Dalam laku Jawa, merinding bisa menjadi bahan niteni, bukan untuk memastikan adanya sesuatu yang goib, melainkan untuk mengamati keadaan batin dengan lebih jernih. Jika hadir bersama rasa damai, syukurilah. Jika hadir bersama kegelisahan, jadikan itu undangan untuk berhenti sejenak, menata nafas, dan memeriksa isi hati. Karena kebijaksanaan tidak lahir dari sensasi, ia lahir dari kesadaran yang terus dilatih. Doa laku batin Semar. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sebelum kita berpisah malam ini, mari kita menundukkan kepala sejenak. Bukan untuk menyembah Semar, bukan untuk mengagungkan tradisi, tetapi untuk menghormati kehidupan yang setiap hari masih memberi kita kesempatan belajar menjadi manusia. Tarik napas perlahan, lepaskan perlahan. Rasakan tubuhmu, rasakan detak jantungmu. Rasakan bahwa sampai malam ini kamu masih hidup, masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Mari kita berdoa dalam keheningan batin. Ya Sang Sumber Urip, terjadilah hati yang bening di dalam diri kami. Terjadilah pikiran yang jernih ketika mengambil keputusan. Terjadilah keberanian untuk menerima kenyataan tanpa membenci kehidupan. Terjadilah kekuatan untuk melepaskan dendam yang selama ini mengikat langkah kami. Terjadilah kerendahan hati agar ilmu tidak berubah menjadi kesombongan. Terjadilah kepekaan rasa, sehingga kami mampu membedakan antara ketakutan dan kebijaksanaan. Terjadilah napas yang tenang, jiwa yang teduh, dan langkah yang membawa manfaat bagi sesama. Terjadilah batin yang selalu eling lan waspodo, agar setiap tanda yang hadir kami sambut dengan kebijaksanaan, bukan dengan kepanikan. Terjadilah kehidupan yang memayu hayuning bawono, ikut merawat keindahan, ketentraman, dan keseimbangan alam serta sesama makhluk. Terjadilah cahaya kebijaksanaan menyala di dalam diri kami, hingga akhir perjalanan kehidupan ini. Amin. Ndok, kalau nanti setelah mendengarkan kisah ini, tubuhmu kembali merinding, jangan buru-buru mencari bayangan di belakangmu. Cobalah tersenyum, tarik napas, lalu dengarkan. Barangkali bukan dunia yang sedang memanggilmu, melainkan nuranimu sendiri yang sudah terlalu lama kau biarkan menunggu. Ingatlah satu ajaran yang selaras dengan kebijaksanaan Jawa dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Bhineka Tunggal Ika Tan Hono Dharma Mangruwo. Artinya, berbeda-beda namun tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Makna terdalamnya bukan hanya tentang kehidupan bermasyarakat, tetapi juga tentang batin manusia. Pikiran, rasa, dan tindakan boleh memiliki banyak warna, namun semuanya perlu diarahkan menuju satu dharma. Hidup yang bijaksana, penuh welas asih dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, ilmu yang paling merinding bukan ilmu yang membuat bulu kuduk berdiri,
melainkan ilmu yang membuat hati menjadi lebih lembut, pikiran menjadi lebih jernih, dan hidup menjadi lebih manfaat bagi sesama. Rahayu. Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati